our viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Masih bersama gue Nathan dan Adam, masih bersama juga dengan Susan Tanugraha. Yeay, smart viewers. Saya host ketiga, bukan host ketiga. Anaknya kayak suka episode ini. Aduh. Nah, Susan, ini masih ngelanjutin lagi. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Nah, tadi pas banget di ujung tadi terakhir kelewat ada yang harus dibahas lagi mengenai branding. Nah, ini ngomongin mengenai branding, gue tuh sampai sekarang juga masih ngomongin personal branding ya. Ini gue pengen lebih nanya dulu sih. Gue itu kan tipe yang kalau misalnya mau posting di Instagram itu sangat jarang. Jadi bener-bener kalau misalnya untuk lewat online mau agak ada sama sekali diri gue gitu. Nah itu kalau misalnya untuk kayak untuk orang-orang lain nih, misalnya presenter atau misalnya host-host yang pengen memang untuk berjalan lebih jauh lagi. Kalau misalnya untuk branding itu apa sih? Maksudnya tips-tips dari Kasusan mungkin boleh diceritain dong kira-kira seberapa pentingnya dan bagaimana caranya untuk memang untuk membuka lapang lebih jauh lagi. Ini lu pengen ngomongin soal personal branding lo jadi influencer atau lu personal branding lu gimana orang ngelihat lo gitu? Yang mana nih yang lo mau? Kalau jadi influencer gue lebih mikirin. Oke. Jadi kalau influencer itu kan lo akan ujungnya lo akan mencari endorsement, bener nggak? Yes. Gitu. Nah, oke. Jadi kalau lo pengen jadi influencer tergantung lo sukanya apa dulu nih, gitu. Kalau lo kayak gue nih, gue kurus-kurus begini, gue tuh sukanya makanan. Jadi, gue sukanya makanan. Oh, I love food very much. Gue tuh suka banget makanan, gue suka masak gitu. Jadi yang gue posting, gue tuh suka banget nyampah, satu lagi. Gue suka banget posting di Instastory gue, itu all about makanan. Gitu. Jadi makanan, gue suka banget fotoin makanan, walaupun pakai handphone doang. Tapi gue, at the end of the day, gue tahu gimana cara ngambil angle makanan yang bagus, terus gimana cara buat orang ketika ngelihat makanan yang gue foto itu, atau gue bikin boomerang, or else, atau gue edit gitu dengan warna yang bagus, nafsuin. Jadi kayak orang tiba-tiba pas gue posting pasti nanya, gila nih enak banget nih, kayak lu makan di mana gitu. Nah itu nanti yang bikin lo di branding, jadi lo jadi kayak food blogger dan mendatangkan endorse makanan yang berbayar maupun tidak berbayar, jadi hidup lo aman, nggak pernah kekurangan makanan. Saya suka ini. Oke. Bisa kayak gitu. Nah itu kalau dari segi yang apa yang lo passionin. Tapi balik lagi, lo pengen jadi apa nih? Misalnya lo pengen jadi travel blogger, ya kan? Jalan menuju ke sana, lo harus rintis dari lo coba cari sponsor, kerjasama sama hotel, or else lo buat cari staycation. Lo liput tuh hotel-hotelnya seperti apa, lo bikin foto-foto yang bagus. Dan otomatis ketika lo jadi influencer, lo nggak bisa cuma ngambil ambience-nya doang, lo harus ada lo-nya. Terus lo harus bisa review tempatnya itu, baik dari caption lo, maupun dari omongan lo bikin video yang rada bagus, rada effort sih, tapi kayak misalnya lo jadi beauty blogger, lo juga kayak gitu, lo harus bikin sesuatu yang berbeda dari orang lain. Misalnya gue banyak lihat yang beauty blogger itu dia bikin kayak makeup yang aneh-aneh tuh, ya kan? Dia tiktokan atau makeup sambil joget-joget, gue juga nggak ngerti, gue kurang soal makeup-makeupan itu. Terus kayak fashion blogger juga kayak gitu, lo mungkin jadi media sosial itu jadi sesuatu yang enak dilihat, informatif, dan bisa mancing klien untuk pengen cari lo. Karena gini, buat gue, lo jadi public figure. Ini hasil obrolan gue sama Gofar Hilman ya, gue kan kemarin sempat MC sama dia. Betul. Apa sih yang dia itu sukses di media sosial gitu? Gofar coba bilang satu, intinya konsisten, San. Jadi kalau lu posting, lu ya posting terus gitu. Ini kita ngomongin konten ya. Terus lu posting di hari yang sama dan di jam yang sama. Dan lu juga harus konsisten. Kayak Gofar kan motor gitu, mobil. Ya udah dia di otomotif terus gitu. Jadi jangan sebentar lo makanan, sebentar lo baju, orang jadi bingung nih kayak gimana gitu. Walaupun potensial lo banyak. Mendingan kalau menurut gua, lu pilih yang memang bener-bener satu aja lah gitu. Yang untuk bener-bener diseriusin. Dan sebenarnya buat gue kalau yang lu suka banget itu lu ngerjainnya akan pakai hati, lu nggak akan merasa terpaksa. Jadi kayak misalnya gue dipaksa jadi beauty blogger, ya nggak bisa. Gue orang gue baru bisa make up pas gue casting, masang bulu mata aja suka kebalik gue, gitu kan. Terus
gue akan lebih suka untuk nge-review makanan. Gue nggak usah dibayar pun kadang-kadang kalau gue ngeliat temen gue yang jualan makanan dan ini enak banget, gue akan dengan oke lo sini deh kirimin gue bantuin nih, gue posting di Instagram atau gimana gitu. Gue kepengen orang lain tuh juga enjoy yang gue enjoy gitu ceritanya. Gitu loh. Itu dia cara mendapatkan personal branding ala Susanta Nugraha. Iya, Sedap. gitu. Itu berarti lu emang dari awalnya udah tahu lah ya, gue interestnya di makanan, abis itu lo encourage itu lewat postingan lu di sosial media ya? Sebenarnya gue nggak tahu juga. Nggak tahu? Gue kira awalnya lu udah tahu. Enggak, cuma kalau gue lihat gue seneng banget ya motoin makanan. Memang gue nggak sebagus si fotografer makanan, tapi kayak gue kok suka ya motoin apa yang gue makan, gue share ke orang, terus kayak orang ketika nanya, gue feel joy gitu, kayak oh gue bisa kasih tahu orang nih, ada restoran enak, makanannya yang enak di sini, lo harus coba gitu. Jadi kayak gue ngelakuin itu juga tanpa beban gitu, kayak gue nggak ngerasa gue harus dibayar pun juga gue I don't mind. Jadi gue juga punya relationship sama restoran-restoran yang kadang gue datengin, gue posting, mereka jadi follow gue, jadi kayak thank you banget ya kak, gini-gini segala macam. Apa gue tuh bisa dapet tempat gratis untuk bikin konten di restoran itu tanpa harus bayar, dikasih lagi makanan gitu. Kayak gue yang wow, lu baik banget gitu. Mungkin mereka juga ngerasa oh kita ada timbal baliknya gitu, tapi ya buat gue itu joy gitu loh. Gue ngelihat sesuatu yang lebih mahal daripada uang berdasarkan kisah lu ya, San, yaitu adalah trust, kepercayaan. Iya, itu gue setuju sih. Itu lebih mahal daripada uang. Dan tapi bottom line-nya tadi adalah apa yang lu suka langsung coba. Lu langsung tunjukin ke teman-teman lu. Karena kalau misalkan smart viewers nih nggak nunjukin, ya gimana orang bisa tahu? Iya. Bener-bener. Kan orang-orang bukan dukun ya atau cenayang yang bisa tahu lu sukanya apa bro gitu kan. Gitu. Jadi memang lu harus show the world, lu nggak usah takut lu sukanya apa. Jadi kalau lu nggak coba juga, something yang gue bilang lu nggak coba dari baby step, ya udah lu akan stuck di situ aja. Siapa-siapa gitu. Oh, itu dia ya. Ini gue sekarang nih pengen tanya juga, masih terkait personal branding, tapi bergeser sedikit ke mungkin air personality. Karena lu juga penyiar radio kan. Salah satu yang susah bagi seorang penyiar, at least buat gue dulu adalah menentukan gue tuh personality-nya seperti apa ya, gue tuh orangnya seperti apa ya. Dan itu akan ngefek ke kegiatan presenting lainnya seperti hosting atau MCing. Nah, gimana lo menemukan hal ini, San? Oke, jadi gini, kalau gue tuh dulu ya, ada bos gue satu namanya Mas Yahya. Jadi ini adalah bapak kesayangan gue. Waduh, wah. Orang yang memperjuangkan gue banget, blokan gue yang maksimal itu, sampai dia begitu amat sangat percaya, memberikan kepercayaan sama gue untuk gue di training terus, sampai gue di training pun sama dia, karena kan sama trainer-trainer, mentor-mentor gue yang dulu, dan dia tuh selalu bilang, San, gue belum dapet nih personal on air ini lo tuh mau apa gitu. Tapi kan gue bilang balik lagi, jalan dengan proses, berjalan dengan waktu. Gue baru menemukan nih di akhir-akhir ini kan gue baru mulai enjoy siaran gitu kan. Kayak mohon maaf nih, gue tahu branding gue di radio itu apa? Gue anaknya receh. Oke. Gue anaknya receh banget. Jadi itu bisa kita ngelihat dari punchline kita nih. Gong-gong yang kita bikin, gue tuh suka dengan kerecehan itu. Tapi belajar receh itu juga at the first time buat gue, karena gue sebenarnya anaknya nggak receh banget, tapi dengan caranya begini, dengan gue kalau ngobrol sama orang, celetukan gue tuh receh, itu udah kayak lo belajar gitu loh. Terus sama kayak gue mengatasi keguguran panggung nih kalau MC ya, apalagi gue dapet gila, gue pernah waktu itu wawancarain talk show, tiba-tiba disuruh maju talk show, padahal bukan gue harusnya, itu sama Menteri Keuangan, ngomongnya serius banget ya, Bo. Gue tiba-tiba maju, gue nggak bawa pen segala macam. Lu ngomong apa? Gue nggak nyatet, gue nggak bisa bikin kesimpulannya nih. Terus pasti udah ngomong panjang banget. Terus gue kayak, kayak gue harus mengeluarkan kerecehan gue nih, nggak bisa. Terus gue kayak cuma ngomong, gue bilang, jadi gimana nih bapak-bapak ibu sekalian? Udah ngerti dong ya penjelasan panjang dari bapak tadi gitu. Kalau saya sih rada-rada gagal paham sih, gue bilang gitu. Tapi maksudnya kayak lu bisa nge-twist itu
lucu sehingga audiens lo yang dari serius tuh jadi ngakak gitu loh. Gue pokoknya waktu itu gue ngomong apa ya gue lupa. Gue cuma ngedenger selentingannya dia ngomong apa, terus gue twist gitu. Jadi suasananya juga jadi nggak kaku. Tapi itu juga salah satu cara untuk gue mengatasi kegugupan gue, yaitu gue anaknya receh. Gitu. Oke. Receh ternyata ya. Receh gue juga suka kok ngumpulin recehan. Ya. Banyak. Nabung maksudnya nabung. Aduh. Iya, Nah, benar. Mau nyambungin juga tadi dari kasusnya, berarti memang sebenarnya sembari jalan ke sini kayak sembari berjalannya jam terbang kayak gitu kan. Nah, insting-insting yang kayak akhirnya receh-recehnya tuh akhirnya bisa nyeletuk-nyeletuk keluar aja. Nah, itu baik lagi itu sendiri. Semuanya nge-build dari jam terbang gitu ya, karena kan itu harus pasti terbiasa banget gitu sih paling. Nah, ini satu tadi masih ada nyangkut sih sebenarnya dari segmen sebelumnya pengen gue tanyain. Kalau misalnya untuk selama akhirnya masuk ke dunia online ini nih, akhirnya virtual dan lain-lain, penyesuaian yang entah hubungan dengan presenting atau mungkin kegiatan-kegiatan dari Kasusan yang paling mungkin berat atau paling harus banyak effortnya itu apa sih? Buat gue nge-MC virtual. Kayak kemarin nih, terakhir gue nge-MC buat Morris Garage di IIMS openingnya itu gue harus nge-MC pakai face shield. Kan gue sama Mike ya sama face shieldnya. Itu satu, gue kemarin nge-MC sama Gofar, itu lebih lucu lagi, udah dandan cantik-cantik, pakai makeup artis, pakai masker, napasnya susah, iya kan? Jadi gue bilang faktor-faktor dari itunya aja sih. Kalau dari yang lain sih, gue rasa nggak ada masalah karena kita harusnya lebih tenang. Karena kenapa? Nggak ada audiens kan. Kalau gue di FS kemarin itu cuma invitation only karena gue press con. Jadi orangnya juga belum terlalu banyak. Terus kalau di sama Gofar itu dan beberapa event virtual lainnya memang kita cuma green screen. Jadi nggak masalah. Dan itu rada repotnya karena kalau kita virtual gitu-gitu, run-through-nya jadi rada panjang nih PR karena mereka kan ada ini ada itu ya, orang-orang dari IO-nya itu juga lebih rempong karena mereka takut ada yang miss lah gitu dibandingin sama kita event normal gitu. Cuma yang buat gue paling sulit itu adalah karena gue sampai hari ini pun gue masih pakai masker. Kalau maskernya yang modelnya kayak begitu, kemarin gue salah pakai masker dong, maskernya yang duck face gitu karena hidung gue ya, gitu gue ngomong melorot, kesel gue, gitu aja sih. Oke, emang harus ada penyesuaian lah ya, adjustment antara pas sebelum pandemi dan juga saat masa pandemi dan mungkin nanti setelah pandeminya selesai. Nah, ngomongin soal rentang waktu ini nih San, kira-kira apa yang mau lo lakuin nih? Kira-kira apa yang mau lo bikin nanti ke depannya? Habis itu kegiatan-kegiatan lo yang ke depannya mungkin boleh dikasih tahu ke smart viewers juga yang sedang menonton. Ya, di tahun 2020 produktif banget sih gitu. Jadi gue selain ini kan kita lihat perekonomian ini udah mulai jalan ya, guys. Gitu. Jadi kayak gue ngelihat tuh persyutingan juga udah mulai banyak. Lagi mau produksi jalan sama Astra karena gue mesti bikinin mereka company profile. Kebetulan gue PH juga. Terus gue juga kemarin-kemarin sempat di tahun 2021 karena udah mulai berani keluar, itu gue udah mulai mikir ngapa-ngapain nih, gue mau bikin konten, gue coba-coba jadi YouTubers gitu. Jadi kalau kalian lihat di Instagram gue atau yang lain-lain itu gue bikin satu konten bersama dua teman gue cowok-cowok gitu karena memang kita basicnya temen dan kita YouTube channelnya namanya Teman Tapi Teman. Itu kita ngomongin a lot of stuff sih, jadi kayak profesi juga, ngomongin brandingnya kita tuh, kita orangnya gimana. Nah, gue sebenarnya untuk konten yang ini gue lebih kayak gue sebenarnya kepengen nolong UMKM yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi let's say di tahun 2021 mereka kan rontok banget. Jadi gue ngebawa butik gitu karena mereka kan juga sekarang kan jualannya jadi online. Gue sempat ngebawa fasilitas umum juga kayak GBK buat encourage people buat nggak takut lagi buat olahraga karena sekarang udah aman. Terus gue juga sempat bikin konten untuk beberapa restoran, baik restoran yang biasa-biasa aja yang gue sering makan itu.
mereka ada satu tempat baru, mereka lagi opening, dan satu restoran mahal, karena gue ngeliat ini restorannya bagus tapi suffering karena orang masih takut untuk datang dan kayak sepi gitu. Kebetulan gue juga kenal sama manajernya, terus gue bikin lagi konten tentang banyak of stuff gitu. Dan ini ada satu yang lagi gue pengen bikin kontennya sebenarnya, ini baru mau syuting, itu tentang bioskop gitu. Kenapa bioskop? Karena gue bilang di tahun 2021 ini, di tahun 2020 kemarin hidup kita kan kayak di penjara ya. Jadi kayak ya kemana-mana juga cuma gitu-gitu aja. Gue pengen encourage orang tuh buat lu nggak takut lagi keluar tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kan udah banyak juga ya suntik vaksin ya kan, walaupun gue belum nih, cuma didaftarin doang. Mana nih radio gue gitu. Iya, mohon maaf nih. Nah lo. Iya. Gitu kan. Terus kayak gue kemarin for the first time minggu lalu lupa, gue datang diundang sama temen gue, satu penyanyi, dia manggung di satu kafe. Kayak gue kayak wow, gila, gue udah lama banget nih nggak lihat orang manggung gitu kan, walaupun skalanya kecil tapi kayak gue feel excitednya lagi. Dan kemarin juga gue baru nyobain pertama kali gue nonton bioskop gitu kan, kayak keren banget gitu. Kayak gue ngeliat protokol kesehatannya juga oke banget. Gue masuk itu karena gue juga daftarnya kan pakai MTX ya, jadi gue less kontak lah gitu. Terus gue tinggal scan, gue masuk, gue liat gila ini bangkunya udah disilang-silangin semua. Jadi gue nonton sama temen gue tuh, jauh banget loh gitu kan. Kayak gak bisa gosip gue jadinya gitu kan. Terus harus pakai masker terus banyak juga hand sanitizer dan lain-lain. Nah kalau gue di tahun 2021 ini, yang again tadi gue sempat bilang, gue kepengen coba untuk nanti masuk TV lagi, tapi mungkin dengan buka. Terus gue kepengen lebih, mungkin gue seriusin lagi untuk film layar lebar. Itu juga kita bisa menempuh dengan cara-cara macam-macam sih, karena gue sekarang udah ada manajer gue kan. Gue udah ada 2 manajer yang megang gue, satu untuk MC, satu TV gitu. Jadi memang kalau namanya lo memang mau being professional, you need professional help sih gitu. Lo nggak bisa semua lo pegang sendiri, karena kayak urusan hukum, untuk urusan kontrak, untuk urusan voice, gue anaknya males bantuan orang gitu. Dan gue pengen bikin satu konten lagi, ini bakal gitu, ini dengan teman-teman gue di Hard Rock, namanya Feli dan juga Lady gitu. Gue kepengen bikin something yang different dengan konten gue yang satu lagi, karena kita bakal bertaburan bintang. Gitu. Kalau penasaran nanti dilihat ya kalau udah ada. Sekarang belum. Oke. Tapi kalau misalkan mau lihat konten-konten yang udah ada, kemudian juga mungkin mau ngikutin nih kegiatannya Susan, biasanya kalau makan gimana sih, makan apa? Kegiatan gue dengan kerecehan gue ya. Iya, betul sekali. Itu bisa kemana aja, San? Monggo. Nathan harus follow gue nih, awas follow gue. Nanya doang kagak follow, kalau Adam kan udah follow gue gitu. Nanti saya akan jadi teman Susan. Jadi gue anaknya sebenarnya sama kayak Nathan, gue nggak terlalu suka untuk posting di feed gue. Kayak sebenarnya jarang posting sih, kecuali gue lagi pengen aja gitu. Bisa ke @Instagram gue @susantanugraha. Tuh followernya masih dikit kok. @susantanugraha gitu. Terus atau juga bisa ke kalau mau lihat konten gue yang teman tapi teman itu ya di YouTube itu teman tapi teman gitu. Adalah beberapa, kita udah bikin sampai 9 konten. Nah itu sebenarnya konten-konten gue juga itu, kita kalau bikin konten ini again ya, gue mau ngomongin konten itu kalau kalian mau tunggu lu bikin yang receh-receh viral. Ini salah satu buat gue adalah salah satu kalau gue bikin ini karena gue mau jual gitu. Gue mau jual ke brand sponsor, bisa ngasilin duit. Kenapa? Kalau lu cuma nungguin ntar monetize, bro, yang udah sekalangan artis aja duitnya masih kecil gitu. Tapi kan kalau misalnya lu bisa konsepnya bagus, lu punya pilot project, brand-brand, lu bisa tawarin ke company-company, lu bisa di hire mahal. Jadi jangan bikin sesuatu yang nggak brand, pengen lempar-lemparan tepung atau misalnya lu pengen apa gitu. Lo harus punya big picture, lo pengen bikin apa gitu loh.
Luar biasa. Mantap. Ya, langsung. Rasanya seperti masterclass with Susanta Nugraha ya. Ini benar-benar memang ini nanti kan yang kita tonton paling 1 jam ya. Ini padahal lebih. Ini nanti gue jual aja kali ya extra subscription. Gak jualin. Jadi full version. Iya, jadi full iya. version ya. Full versionnya berbayar ini. Versionnya berbayar. Nanti Udah untuk mulai kan. Inspirasi Ya, dia. jiwa-jiwa bisnisnya keluar nih Jonathan Odori. Oke, nah ini ya tapi sayang sekali Smart Virus ya ini harus memang kita kiri di sini karena udah mencapai ini udah sangat over ya hari ini. Terima kasih tentunya dengan Kak Susanta Nugraha udah dapat hadir di sini. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol banyak banget ilmu-ilmunya tentunya yang akan kita resapi ya Smart Viewers. Ya. Sukses terus buat Susan for everything you will do, for everything you have done ya kan. Buat semua konten-kontennya, buat semua aktivitas iklannya, syuting filmnya, habis itu juga buat siarannya juga sama MC-nya juga. Sehat-sehat terus. Selalu. Thank you guys buat kesempatannya. Jangan lupa untuk bermimpi. Intinya gitu ya. Cie. Memang punchline-nya nih masterclass hebat nih memang. Nanti bikin 1 sesi lagi deh masterclass. Woi. Nah itu dia nih versi berbayarnya nih memang harus ya. Versi berbayarnya sore-sore seru itu. Sore-sore seru masterclass. Ya, nice. Oke, Smart Viewers, thank you juga udah menonton. Nanti minggu depan tentunya kita akan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol seru tentunya. Pokoknya jangan kemana-mana, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, Smart Viewers.